Salam, selamat pagi, selamat bertemu. Pada pagi hari ini melalui Renungan Firman Tuhan edisi Kamis 16 September 2021. Karena itu sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Karena itu terangi kami dengan Roh Kudus supaya kami mampu memahami dan mengerti arti dan makna firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya siapkan firman Tuhan dari pertama Petrus pasal 3 ayat 13 sampai ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian, menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Saudara-saudara, pagi ini saya siapkan tema setia hidup dalam kebenaran. Berbuat baik adalah sesuatu yang tidak gampang, tidak mudah. Apalagi ketika kita jengkel, marah, atau kesal. Berbuat benar adalah juga sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang tidak gampang. Apalagi ketika kita berada dalam kesulitan. Situasi inilah yang dialami oleh umat Tuhan yang berada di perantauan. Di satu sisi, mereka harus terus-menerus menyatakan kebaikan dan kebenaran. Tetapi di sisi lain, situasi mereka sangat berat karena mereka berada di tengah-tengah masyarakat yang kafir. Kafir artinya tidak percaya kepada Injil, dan karena itu mereka tidak peduli terhadap salah satu ajaran Injil, yaitu mengasihi. Di tengah-tengah kondisi inilah Rasul Petrus datang dengan suara kenabiannya. Kepada jemaat-jemaat yang di perantauan, Petrus mengatakan supaya mereka tetap mencontoh cara hidup Yesus. Apa yang dimaksud oleh Petrus mencontoh cara hidup Yesus? Yang pertama pada ayatnya yang ke-13, supaya terus-menerus berbuat baik. Yang kedua pada ayat 14, supaya mereka melakukan kebenaran. Dan yang ketiga pada ayatnya yang ke-15, supaya mereka tetap hidup berpengharapan. Dan yang berikut ialah mereka memelihara hati nurani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus, teladan yang Yesus berikan ini akan menjadikan setiap orang percaya memiliki keteguhan iman, memiliki konsisten iman dalam menghadapi situasi yang berubah-ubah. Membuat setiap orang dapat mengikuti pola kehidupan
yang sesuai dengan iman Kristen. Di dunia di mana kita ada sekarang ini, benar-benar menuntut kita untuk tetap hidup dalam kebenaran, menyatakan kebaikan sebagai demonstrasi kasih dari pola hidup Yesus. Penderitaan manusia yang ditanggung oleh Yesus, yang berakhir di kayu salib, dan kemudian mati dan bangkit dari antara orang mati. Itu harus selalu membuat kita memiliki komitmen untuk belajar menerapkan apa itu kasih, apa itu kebenaran, dan apa itu kebaikan. Artinya saudara-saudara, yang seharusnya kita menanggung dosa, tetapi Yesus mengambil alih semua itu. Karena Yesus mengajar kita arti dan makna hidup di dalam kasih. Nah, marilah dalam kehidupan keseharian kita, saya saudara-saudara, selalu mau untuk berbuat baik, sekalipun mungkin kita dikecewakan. Mari kita berbuat kebenaran, sekalipun orang menyesatkan. Mari kita membuka pintu maaf, sekalipun orang menyakiti kita. Mari memberi tumpangan, sekalipun kita tidak dipeduli orang. Mari berbagi dengan apa yang ada pada kita, sekalipun mungkin jarang kita menerima sesuatu dari seseorang. Mari saudara-saudara, kita hiburkan seseorang ketika dia berada dalam pencobaan-pencobaan itu, sekalipun orang itu kita tidak kenal. Mari kita doakan orang, sekalipun mungkin dia tidak pernah mendoakan kita. Dengan cara-cara seperti itulah saudara-saudara, kita akan terus-menerus menyatakan kebaikan dan kebenaran dalam situasi dan kondisi apapun yang kita alami, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang setia hidup dalam kasih, kebenaran, dan kebaikan. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kepadamu kami bersyukur untuk firman-Mu. Roh Kudus-Mu akan menerjemahkan sehingga kami terus belajar dari cara hidup Yesus yang kami nyatakan itu dalam hidup berkasih-kasihan, melakukan kebaikan dan kebenaran. Berdoa untuk kehidupan umat-Mu hari ini, berkati, pelihara, dan naungi. Berdoa untuk mereka yang sakit, pulihkan. Yang menikmati berkat-berkat Tuhan, mungkin ketambahan usia dan usia pernikahan, Tuhan berkati. Yang bergumul, angkat beban pergumulan. Yang dalam rencana-rencana, dahului rencana mereka. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, berdoa bagi PPU tempat kami tinggal, berkati. Berdoa bagi gereja-Mu dalam bersaksi, bersekutu, dan melayani. Roh Kudus menuntun. Berdoa bagi pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah, TNI, Polri, tenaga medis. Pakai mereka
sesuai tugas tanggung jawab yang Tuhan karuniakan. Pemutusan rantai COVID-19 senantiasa kami serahkan dalam rancangan-Mu. Ampuni dosa kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hari ini hanya kepadamu. Dan kami datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam tangguh, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan shalom.